Kita mulai aja ya, Mas Sumareto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari kali ini, di bulan suci Ramadan, tanggal 17 Maret, ini pertemuan kita ya, yang pertama ya, Mas Sumareto. Selamat sore, Mas Dwi Aji Pangestu. Eh, Iya, karena pertemuan pertama di bulan Ramadan, agak dipercepat waktunya, karena mepet. Selamat sore pagi, maaf baru join Pak, masih di jalan Ya, nih Pak. aman, aman, aman Mas Dwi Aji. Ini baru opening aja gitu, menyampaikan karena hari Senin, pertemuan pertama kita itu di bulan Ramadan jam 5 sore dari jam 6 sampai jam 7 gitu kan. Jadi saya ambil ya dari jam 5 sampai jam 6 gitu. Lalu untuk absensi silakan cek di LMS sekarang tidak bisa manual, jadi harus download di materinya. Nanti saya upload. Sudah saya upload materinya, kalian bisa download sebagai syarat sebagai absensi. Oke, itu untuk pertemuan pertama. Jadi saya buka dulu untuk RPS-nya. Bentar, saya sudah siapkan. Ya, sudah terlihat Mas Dwi Aji, Mas Lus Mareto. Jadi pada mata kuliah e-business application development ini, EAD, mata kuliah ini, deskripsi ini adalah membahas tentang konsep dan penerapan e-business mulai dari riset produk, riset pasar, lalu membuat aplikasi e-commerce yang sesuai dengan proses bisnis, serta bagaimana menyajikan konten aplikasi e-commerce dengan baik, serta memaksimalkan beberapa media sosial sebagai pendukungnya. Ya. Selamat sore, selamat bergabung Mas Arya Davin dan Mbak Saida Naura Nabila. Ini kita berapa mahasiswa ya? Empat? Atau ada Kurang lebih lebih? sama semester sebelumnya sih Pak. Oh, oh, oh. Oke, baik. Berarti di LMS saya ada yang kurang kayaknya. Di LMS saya cuma ada berapa tadi itu datanya. Nanti saya coba cross check lagi ke bagian akademik untuk mahasiswanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi deskripsi mata kuliah. Di mata kuliah EAD ini membahas tentang konsep dan penerapan e-bisnis, mulai dari riset produk, riset pasar, membuat aplikasi e-commerce yang sesuai dengan proses bisnis, serta bagaimana menyajikan konten aplikasi e-commerce dengan baik, serta memaksimalkan beberapa media sosial sebagai pendukungnya. Nah, ini dia deskripsi dari mata kuliah e-business application development atau EAD. Eh, Baik lagi, saya karena baru bergabung, Mas Arya Davin, Flashback, dan Mbak Sida. Karena ini pertemuan pertama di bulan suci Ramadan, saya harus memilih eh, memulai Zoom meeting dari jam 5 sampai jam 6 atau dari jam 6 sampai jam 7. Jadi ya mau nggak mau saya pilih di jam 5 ya, jam 5 sampai jam 6. Karena jam 6 sampai jam 7 itu waktu kita batalin puasa gitu, waktu kita berbuka. Dan ini pertemuan pertama di tanggal 17, pertemuan kedua itu tanggal 24 ya, 24 Maret. Dan setelah itu cuti ya berarti kan, tanggal 31 itu, tanggal 31 Iya Pak. eh, Maret udah mulai libur Lebaran gitu ya. Iya kan. Berarti kita dimulai dua dua pertemuan langsung libur lagi seperti itu. Nah, mungkin setelah setelah tanggal 24 atau pertemuan ketiga itu baru balik normal lagi ya, teman-teman ya. Jadi pertemuan ketiga baru uh, seperti sedia kala dari jam 5 sampai jam 7. Nah, itu kita bisa sesuaikan mau dari jam 6-nya atau setengah 6-nya sesuai dengan
kesibukan masing-masing teman-teman yang ada di luar, yang sambil bekerja, bisa kita pahami. Yang penting kuncinya itu komunikasikan ke saya. Kalian semuanya sudah tahu nomor WhatsApp saya, kalian bisa hubungi apabila kalian bentrok kerja atau berangkat pada acara, sudah ambil komunikasi saja. Lalu pada pertemuan pertama di RPS ini, memahami hubungan e-commerce dan e-business serta peluangnya, beberapa materi pembelajaran yaitu definisi dari e-commerce, karakteristik e-commerce, mekanisme e-commerce, 4 jenis relasi, nah, seluruh proses bisnisnya, definisi e-commerce, bagian relasi bisnis, peluang bisnis, dan terakhir alat bantu yang dapat dimaksimalkan untuk riset di dunia digital. Nah, ini untuk materinya saya sudah upload di LMS. Kalian bisa unduh sebagai syarat untuk absensi. Jadi untuk sekarang sistemnya sudah berubah dari semester yang sebelumnya. Hmm, untuk absensi bisa manual, bisa otomatis juga seperti yang mengajarkan tugas atau download materi atau membuat rangkuman nanti bisa saya mix ya sesuai dengan pertemuan-pertemuan nanti yang ada. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya buat teman-teman semua. Untuk syarat sensi sekarang bisa tadi download materinya atau membuat rangkuman atau mengerjakan kuis. Seperti itu. Nanti paling saya seringnya itu download materi atau membuat rangkuman dari pertemuan yang kita sudah jalani gitu. Masih di RPS ya. Ini RPS minggu pertama tadi materi pembelajarannya tentang e-commerce. Lalu nanti minggu kedua, berarti di tanggal 24 ya, itu kita akan membahas tentang peta pilar e-commerce, timeline pengerjaannya, komposisi biaya pembuatan, lalu ada website system development, lalu ada proses bisnis e-commerce, dan strategi memilih platform, domain dan hosting, lalu ketujuh memesan domain dan hosting. Nah, ini pada pertemuan kedua di tanggal 24. Tapi yang saya garis bawahi untuk memesan domain dan hosting ya untuk e-commerce zaman sekarang sudah platformnya sudah besar ya. Kita punya dua substansi Tokopedia dan Shopee, mungkin itu dua pilar utama e-commerce yang terbesar mungkin di dua terbesar salah satunya. Bisa ada lagi mungkin ketiganya ada Blibli dan Lazada, keempat mungkin itu dia. Jadi untuk implementasi kalian bisa mencoba e-commerce bisa langsung ke 4 substansi tadi yang sudah tersedia. Lalu pertemuan ketiga mungkin ini yang setelah libur Lebaran ya, libur Idul Fitri. Mahasiswa mampu menerapkan web usability dan membangun e-commerce setelah kebutuhan websitenya, konten dan tata letak di dalam website, navigasi yang diperlukan dalam website, lalu aktivasi website, SSL dan CMS, mungkin ada yang masih free, lalu memahami dashboard di tiap website yang kita create. Di pertemuan keempat, mahasiswa dapat menerapkan proses bisnis e-commerce dan setting toko online. Penerapan e-bisnis, manfaat penerapan e-bisnis, komponen e-commerce, instalasi tema e-commerce, ya, setting laman utama, dan upload produk. Pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan sistem pembayaran dan keamanan e-commerce. Cybercrime, kejahatan di dalam e-commerce, ya, itu mahasiswa harus diketahui. Lalu dimensi, utama keamanan dari e-commerce. Yang ketiga, teknologi mengamankan saluran komunikasi internet. Keempat, pentingnya kebijakan, prosedur, dan hukum. Lalu selanjutnya, sistem pembayaran e-commerce yang digunakan saat ini, banyak e-wallet, banyak e-money yang bisa kita gunakan, virtual account juga. Lalu yang keenam, sistem pembayaran dan penagihan tagihan elektronik.
Yang ketujuh, membuat form konfirmasi pembayaran. Pada pertemuan ke-6 selanjutnya, mahasiswa dapat memahami konsep CRM, Customer Relationship Management, dan penerapannya pada bisnis. Ini, uh, sorry, diinterrupt sebentar. Uh, Pada pertemuan ke-6 di RPS ini, mahasiswa dapat memahami konsep CRM atau Customer Relationship Management dan penerapannya pada dunia bisnis. Lalu tujuannya, definisi dan tujuan Customer Relationship Management, jangkauan CRM-nya, pemanfaatan, lalu cara membuat, definisi faktor penjualan, pengertian katalog produk. Oh, sebentar, saya searching laptop saya. Lalu pada pertemuan ke-7, ya, kita lanjut di LPS. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan keseluruhan materi yang disampaikan dari materi satu dari pertemuan pertama sampai ke-6, examnya, lalu ke-8 kita UTS biasa. Nah, ini mungkin sekian dari RPS-nya yang sudah dibuat, sudah diikut. Oke.
Pada pertemuan pertama ya, sudah terlihat ya screen share-nya. Screen Sudah, share-nya Pak. sudah terlihat. Oke, definisi dulu dari e-commerce secara harfiah. E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan jasa dari toko online, marketplace, dan situs web lainnya tanpa harus datang ke toko fisik. Jadi e-commerce adalah sebuah wadah-wadah perdagangan transaksi elektronik. Di situ kita bisa beli barang ataupun jasa ataupun yang lainnya tanpa datang ke toko fisik. Sekarang ya kalau yang kita tahu gitu ya, di smartphone kita kita install Shopee atau Tokopedia atau Lazada, Blibli. Nah, itu bisa bisa kita masuk ke dalam definisi e-commerce sebagai marketplace atau toko online ya. Jadi bisnis untuk memperluas jangkauan dan mencapai pelanggan baru di seluruh dunia. Ya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui e-commerce, termasuk pembelian produk fisik, unduhan digital, pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan banyak hal lagi. E-commerce juga melibatkan beberapa aspek termasuk infrastruktur teknologi, pengolahan pembayaran online, logistik, pemasaran digital, dan dukungan pelanggan. Berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak itu sudah gone ya mungkin. Lazada, Blibli, dan banyak lainnya tersedia untuk membantu bisnis dalam memulai dan mengelola toko online yang kita akan buat. Di sini udah ada yang pernah belanja dari China, biasanya dari JD. Pernah nyoba nggak kalian? Belum, Pak. Teman-teman Masih di lokal Indonesia aja sih, lokal Pak. ya, di Belum. Indonesia. Ah, saya pernah nyoba-nyoba apa kayak sendal jepit gitu yang 10.000 kalau dirupiahin dan free ongkir ya. Zaman itu sih masih masih bisa gitu ya tanpa pajak dan segala macam. Nyampe sih gitu. Iseng-iseng berhadiah dari Alibaba atau JD ya sekarang itu ya JD.com atau Alibaba atau Alipay gitu. Itu saya searching ya di bawah 100.000 yang free ongkir biar nggak nunggu lama seperti itu. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo? Hmm, enggak apa-apa. Hah? Hmm, waktu itu tadi ada mandiri yang menelpon katanya. Ada mandiri yang mau nelpon. Ada orang mandiri, kadang mau nelpon ke sini. Tidak apa waktu ini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Iya. Hmm. Lalu page selanjutnya adalah karakteristik dari e-commerce. Yang pertama dapat diakses secara online pastinya karena kita tanpa harus datang ke toko fisik, ke kios, ke ruko atau ke mallnya, jadi bisa diakses secara online. Dan e-commerce memungkinkan konsumen kita untuk membeli produk atau jasa secara online melalui situs web atau aplikasi. Tidak memerlukan kehadiran fisik, jadi di dalam e-commerce, konsumen tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan pembelian atau transaksional. Semua transaksi dapat dilakukan secara online. Selanjutnya memiliki kemampuan
untuk melakukan transaksi secara real time. Jadi e-commerce memungkinkan pembayaran dan pengiriman dilakukan secara real time. Konsumen dapat melakukan pembelian dan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Karakteristik selanjutnya mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. Jadi e-commerce dapat menyimpan data pembelian konsumen secara elektronik. Hal ini memungkinkan bisnis untuk memperoleh wawasan tentang perilaku pembelian konsumen dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Dan tiba-tiba ada AdSense yang di medsos kita, di Instagram, Facebook, atau Twitter yang tiba-tiba muncul setelah kita searching atau membeli barang di e-commerce seperti itu sih. Biasanya Iya, Pak, algoritmanya bener, seperti Pak. ini. Karakteristik yang kelima, memungkinkan adanya interaksi antara bisnis dan konsumen. E-commerce memungkinkan interaksi antara bisnis dan konsumen melalui situs web atau aplikasi. Konsumen dapat memberikan feedback atau umpan balik atau menanyakan pertanyaan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keenam, dapat mencapai konsumen di seluruh dunia. E-commerce dapat mencapai konsumen di seluruh dunia, mancanegara, dan memberikan potensi pasar yang lebih besar bagi peluang bisnis. Dapat mempermudah proses pengiriman yang ketujuh. E-commerce dapat mempermudah proses pengiriman dengan menggunakan layanan kurir atau jasa pengiriman. Konsumen dapat memilih layanan pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau 1 minggu sebelum Lebaran, nah jasa layanan kurir ini biasanya overload dan itu bisa lebih lama ya sampai ke pelanggan atau sampai ke pembeli. Jadi perlu Ini dia catatan. takut, Pak. Jadi catatan buat rekan-rekan semua, buat teman-teman atau ada saudara yang misalnya check out 1 minggu sebelum Lebaran gitu, Idul Fitri ya itu harap-harap cemas karena mereka ya layanan kurir overload jasa pengirimannya, jadi ya harap maklum lah seperti itu. Kalau mau dari sekarang gitu, dari sekarang check out baru itu sampai tujuannya tepat waktu mungkin. Yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk melakukan personalisasi. Jadi e-commerce dapat melakukan personalisasi dalam proses pembelian atau dalam menampilkan produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan membantu meningkatkan penjualannya. Lalu mekanisme e-commerce. E-commerce telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis saat ini, dan banyak perusahaan telah mengadopsinya sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Berikut adalah beberapa mekanisme e-commerce yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Pertama, situs. Perusahaan dapat membangun situs web e-commerce untuk menjual produk atau jasa mereka secara online. Situs web ini dapat menampilkan katalog produk, harga, deskripsi produk, dan metode pembayaran. Lalu ada platform e-commerce, perusahaan dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti dulu itu ada Shopify, WooCommerce, atau Magento untuk membangun dan mengelola situs web e-commerce mereka. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti manajemen inventaris, pengolahan pembayaran, dan integrasi logistik. Mekanisme e-commerce yang ketiga yaitu marketplace e-commerce. Perusahaan dapat menjual produk mereka di marketplace e-commerce seperti Amazon ya di luar negeri, eBay atau Lazada. Marketplace ini menyediakan platform yang telah terbukti berhasil dalam menjual produk dan dapat membantu perusahaan mencapai konsumen yang lebih luas karena mancanegara. Yang keempat mekanismenya itu layanan pengiriman. Perusahaan dapat menggunakan layanan pengiriman atau kurir kargo untuk mengirimkan produk kepada konsumen. Beberapa perusahaan telah bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman untuk mempermudah pengiriman produk mereka. Kalau lokal kita tahu ada JNE, Tiki, POS gitu. Kalau dari luar mungkin ada DHL, UPS, apa lagi ya? Yaitu yang saya tahu DHL atau UPS. Yang kelima, pembayaran online, mekanisme e-commerce, yaitu pembayaran online, perusahaan dapat memanfaatkan layanan pembayaran online seperti PayPal, Stripe, atau GoPay di wallet yang tersedia.
untuk memproses pembayaran secara online. Yang keenam, layanan pengiriman. Perusahaan dapat menggunakan layanan pengiriman atau kurir untuk mengirimkan produk kepada para konsumennya. Beberapa perusahaan telah bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman untuk mempermudah pengiriman produk mereka. Lalu pembayaran online, perusahaan dapat memanfaatkan layanan pembayaran online seperti e-wallet untuk memproses pembayaran. Lalu ada pemasaran digital, perusahaan dapat menggunakan berbagai teknik pemasaran digital seperti iklan online, SEO, email marketing, atau media sosial untuk mempromosikan produk mereka dan mendapatkan target konsumen yang baru. Analisis data, perusahaan dapat menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pembelian konsumen dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Di dalam mekanisme e-commerce dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, mencapai konsumen yang lebih luas karena antar negara, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan data, privasi konsumen, dan regulasi yang berkaitan dengan perdagangan elektronik. Selanjutnya kita skip dulu. Ya, karena sudah 17.30, kita harus bersiap untuk berbuka. Mungkin ada rekan-rekan yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Eh, Selanjutnya itu kita lanjut lagi dibahas di pertemuan kedua ya, di minggu depan. Saran saya atau pesan saya ya buat teman-teman di SI ini sudah semester, kalian berapa? Semester 6 ya? Oke. Oke. Tinggal 2 semester lagi kalian di ITTS. Mohon ya semester 6 ya, kelas eksekutif. Tinggal 2 semester lagi, terus berjuang, tetap semangat teman-teman demi meraih gelar S1-nya di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Rektornya sekarang Pak Ono, ya itu udah oke banget lah gitu ya. Dan di dunia kerjanya mudah-mudahan lebih wangi karena di situ ada Prof. Ono sebagai rektor di TTS. Buat teman-teman yang masih ada kendala nilai di mata kuliah lain gitu, coba dikomunikasikan ke kaprodinya. Di SI itu sekarang masih PLT Pak Aulia Ivanuddin menjabat sebagai dekan dan PLT di kaprodi SI juga. Eh, Maksud saya ya sayang-sayang gitu kalau kalian masih di TTS ada nilai yang C di mata kuliah yang lain, coba dikomunikasikan saja biar dapat minimal B ya gitu. Gitu. Tetap up to date ya teman-teman semua. Eh, Apa yang dibahas di luar biar kita nggak terlalu ketinggalan informasi. Kalian tahu apa minggu belakangan yang viral itu rancangan undang-undang di fungsi ABRI sepertinya akan segera dimunculkan lagi. Tapi ya kalian kalian bisa baca bagaimana caranya, kenapa itu harus dijegal. Kalian bisa baca sendiri di media sosial, di situ rame. Hmm, Udah itu aja sih menurut saya. Buat teman-teman semua, open minded, harus sensitif dengan berita-berita yang bisa menambah ilmu buat kita semua seperti itu. Oke, itu aja ya rekan-rekan semua untuk pertemuan pertama pada sore hari ini. Saya undur diri, mohon maaf apabila terjadi salah kata atau hal yang lainnya, mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang masih di jalan, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat berbuka puasa nanti jam 6 lewat berapa? 12 mungkin ya. Itu aja ya, teman-teman. Saya pamit. Terima kasih atas waktu dan atensinya, Mas Dwi Aji Pangestu, Mbak Saida, Mas Luzi Mareto, dan Mas Arya Davin. Saya undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.